Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah pengantar tata hukum Indonesia. Hari ini kita akan coba belajar tentang mengenal sedikit tentang saudaranya yang kita pelajari kemarin. Kemarin kita belajar hukum tata negara. Hari ini kita akan coba ini sebagai pinang di dua tidak terpisahkan hukum administrasi negara. Di beberapa tempat itu disebut hukum tata usaha negara. Ada juga yang disebutnya seperti itu. Pada dasarnya hukum ini adalah pelengkap ketika belajar tentang ATN. Tidak akan lengkap belajar ATN tanpa belajar HAM. Belajar HAM tidak, belajar ATN itu suatu hal yang tidak pas juga. Sebelum saya mulai atau saya bertanya, apakah ada yang mau bertanya? Oke, ada? Apakah ada pertanyaan? Ini kita pekan kelima, betul ya? Kita akan kuliah sampai pekan ke-7, pekan 8 saudara akan UTS. Ya, ini pekan ke-5, berarti pekan depan, pekan depan lagi, 3 pekan lagi saudara akan menempuh UTS. Itu kesempatan saya untuk bertanya. Kalian tidak diberi kesempatan untuk bertanya, jawab. Hanya diberi kesempatan untuk menjawab ya. Nanti bentuk UTS seperti apa? Nanti saya kasih tahu. Kuliahnya apa? UTS di kelas begitu hadir di situ. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya akan mulai. Oke, pertama pengertiannya. Pada dasarnya kemarin sudah diberi pengertian dengan saudara belajar ATN. Itu kita pasti membedakan dengan hukum administrasi negara. Di sini coba kita spesifikin lagi. HAM adalah hukum tentang pemerintahan di dalam kedudukan, tugas dan fungsinya sebagai administrator negara. Ya. Lebih spesifik sebagai bagaimana negara itu diatur, administratornya menjalankan negara ini seperti apa. Kalau ATN lebih berfokus pada susunan organ-organnya. Kalau ini bagaimana yang ada ini negara yang disebut Indonesia ini berjalan, negara yang disebut Malaysia itu berjalan, bagaimana negara yang disebut Australia itu berjalan. Dari mana sumber dana untuk menjalankannya? Nanti kita akan belajar hukum pajak dan retribusi. Ada mata kuliah di sini. Kenapa? Itu sumber untuk salah satu sumber terbesar untuk bagaimana menjalankannya. Bagaimana mengatur pemerintah pusat dan daerah. Nanti ada hukum pemerintahan daerah. Bagaimana mengisi berkaitan dengan mengisi pos-pos dalam pemerintahan itu kan nanti dalam ATN ada mata kuliah hukum partai politik. Pak, ngapain kita ngomongin politik? Kita ngomongin politik di kelas dalam ranah bagaimana partai politik itu, bagaimana pengaturannya, apa yang hak mereka, apa tanggung jawab yang dibebankan, bagaimana alurnya. Lalu menjalankan itu prosesnya, itu ranahnya masuk lagi administrasi negara. Jadi hukum ATN dan HAM itu sebagai tubuh yang tak terpisahkan. Pada dasarnya kita belajar dua-duanya. Oleh karena itu kalau di sini kita akan mencoba mempelajarinya dalam peminatan bergabung. Waktu saya kuliah S1 dulu, peminatannya dipisahkan. HTN sendiri, saya dulu ambil HTN waktu S1 itu. Dan ada peminatan HAM, yaitu karena mata kuliahnya banyak saja sih alasannya karena ada peminatan. HAM ini nanti belajar hukum pajak, hukum
kebijakan publik. Bagaimana kebijakan publik? Karena kita butuh kebijakan. Kebijakan itu apa? Nanti akan kita temukan dalam slide. Karena ternyata ada sesuatu terkadang tidak diatur. Lalu kita seperti apa nih mau bergerak? Mau memilih yang mana? Mau seperti apa? Nah, itu nanti akan masuk ke ranah situ. Saudara, kalau dari rumah membayangkan perjalanan, oh saya nanti dari rumah itu akan naik kendaraan ini, misalnya naik motor, akan lewat jalan ini, lewat jalan ini, lewat jalan ini, lewat jalan ini, sampai di BMKT. Kira-kira waktu tempuhnya 10 menit. Pas tiba-tiba saudara di tengah jalan, ternyata jalan yang saudara rencanakan itu sedang dalam perbaikan. Terus dia mengarahkan ke jalan yang lain. Terus saudara berpikir, harus jalan mana ya? Mana? Pilihan-pilihan itulah tadi berkaitan dengan administrasi negara. Ketika menjalankan negara ini, ada pilihan-pilihan yang mau dicoba. Ketika di dalam menjalankan negara ini ada sesuatu begini dan begini. Bagaimana mengangkat pejabat, bagaimana memberhentikan pejabat, itu tidak diatur. Oh saya nggak cocok sama pejabat itu, wah pecat aja. Apakah seperti itu? Nanti kita akan bicara di sini. Hal-hal yang seperti itu akan bicara. Secara luas disebut hukum tata pemerintahan, salah satu nama lainnya, hukum tata pelaksana undang-undang yang menyangkut pengendalian penggunaan kekuasaan publik. Beberapa hari yang lalu datang ke sini namanya ombudsman. Ada yang tahu ombudsman? Memang terkenal. Itu salah satu lembaga negara. Ada yang tahu ombudsman? Ketua ombudsman pusat kemarin datang ke sini. Nah, beliau ombudsman itu adalah lembaga negara yang fokus untuk mengawasi pelayanan publik, lebih fokus pada pelayanan publik. Oh Pak, sini ada pelanggaran pelayanan publik. Pak, sini begini ada pungli, ada begini, ada begitu. Nah, kemarin dia datang ke sini salah satu yang ditempati oleh beliau itu di IKN. Beliau mau pertanyakan bagaimana kebijakan publik IKN itu harus berjalan dengan baik. Saat ini itu ada moratorium pendaftaran tanah. Jadi orang yang punya tanah, ada dari daerah sekitar IKN sih? Ada? Nggak ada. Orang yang punya tanah di sekitar itu, termasuk di PPU misalnya, di luar wilayah IKN-nya, itu sekarang di stop pendaftaran tanah, di stop jual beli tanah, tidak akan didaftarkan oleh pemerintah. Itu kebijakan dari Kementerian Agraria. Agar apa? Agar mengurangi sekarang itu dinamis sekali data mereka, ada mafia ya, cukup apa lah ya, bahasa resminya investor, tapi terkadang itu pemain. Kenapa saya bilang itu dia jual beli tanah saja, ya kejar gitu. Nah, terkadang dengan cara yang tidak baik kayak gitu. Yang tidak itu, kalau investornya baik resmi enak-enak aja. Nah, terkadang itu dia hanya beli untuk permainkan harga tanah, harga di sini, di sini. Ya perbaikannya begitu. Nah itu dihindari. Oleh karena sehingga dikhawatirkan nanti dapat uang banyak itu bukan malah warganya, tapi itu si orang-orang yang beli-beli itu, dibeli, nanti dia yang dapat ganti rugi dari pemerintah. Pemerintah inginnya salah satu keinginan baiknya adalah bagaimana ya udah warga dulu yang punya tanah mana nih, jangan dijualin dulu. Nanti begini nanti. Tapi itu punya dampak pada tempat lain yang memang tidak terlalu dekat ke IKN. Mereka jadi bingung, Pak saya butuh jual tanah, kok nggak boleh? Ini jadi masalah. Ini menimbulkan, ada niat baik itu menimbulkan masalah-masalah. Itu yang salah satu yang dibahas. Namanya kebijakan itu satu sisi akan menimbulkan hal yang baik, nanti sisi yang lain akan menimbulkan keburukan. Jangan dikira pasti sesuatu itu pemerintah pasti mikir jelek, itu belum tentu begitu. Kita kan sering menghujat pemerintah, begini. Ini di tanggal 1 Oktober kemarin harga BBM naik kecuali Pertalite. Ya. Kemarin di berita itu di Jawa itu pertama sudah 14.000, jadi bedanya sama Pertalite itu 4.000. Ya. Lalu kita menghujat pemerintah begini, ya itu kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah benar salah? Nanti kita akan lihat. Apakah mereka mempertimbangkan ini dan itu? Nah, bisa kita lihat. Ya. Tidak semua selalu pasti pemerintah itu jelek, tapi tidak selalu pemerintah itu baik. Salah satu yang bisa menimbangnya, administrasi negara.
Hukum TUN, tata usaha negara, TUN itu tata usaha negara. Kita akan sering dengar kata itu, TUN. Nanti ada mata kuliahnya hukum peradilan tata usaha negara. Kalau ini bersengketa dalam ranah administrasi, pengadilannya namanya tata usaha negara. Di Indonesia itu mengandung pengadilan yang beragam. Kasus ini pengadilannya ini. Kalau saudara mau cerai, yang Muslim ke pengadilan agama. Ya tahu pengadilan agama di mana? Sama Linda? Di Bandar sana ya. Ya sering ya Pak ya? Sering lewat maksudnya. Tuh. Kalau pasangan suami istri beragama Islam ingin bercerai, mengurusnya di sana di pengadilan agama Samarinda. Yang non Muslim di pengadilan negeri Samarinda. Di mana pengadilannya? Ya, Miami. Pernah kita bilang ya situ. Di Indonesia menganut sistem bahwa pengadilan itu beragam. Nah, untuk perkara administrasi negara nanti akan bersengketa di pengadilan tata usaha negara. Makanya itu kata-kata TUN itu biasanya akan sebanyak ini. Ada kata hukum administrasi pembangunan, ada hukum administrasi lingkungan. Nah, ada hukum lingkungan ini adalah bagian dari hukum administrasi negara. Kenapa? Karena dia mengatur tentang banyak hal menjalankan. Jadi unsur yang paling banyak di sini itu hukum administrasi negara. Ini isu yang sangat ramai di Kaltim ya, isu tambang, isu apa itu berkaitan dengan administrasi negara. Secara sempit, HAM adalah hukum tata pengurusan rumah tangga ya, bahasa gampang itu rumah tangga negara itu di mana? Rumah tangga kabupaten itu di mana? Rumah tangga provinsi itu bagaimana? Rumah tangga negara adalah keseluruhan dari urusan yang menjadi tugas, kewajiban, dan fungsi negara sebagai satu organisasi. Internal menyangkut urusan instansi administrasi seperti personilnya bagaimana, kesejahteraan, PNS dunia keuangan dan sebagainya. Sekarang kan kata PNS ini diganti dengan dua itu ya, ASN. Ada ASN, ada apa sekarang itu P3K, PPK. Kadang mau disebut P3K, artinya kayak otak obat. Jadi PPK. Coba mengurus personilnya saja, itu dibikin dua macam. Kenapa itu muncul? Itu rasionalisasinya itu macam-macam. Kenapa tidak lagi dibentuk sebagai ASN? Ada yang mau jadi ASN? PNS, ada? Nggak ada? Nggak ada? Katanya PNS itu apa namanya, pekerjaan idaman mertua katanya zaman dulu. Tapi kalau sekarang walaupun gajinya agak gede, tapi tunjangannya juga agak gede. Jadi bohong orang kalau PNS kaya. Kita sepakat ya, bohong kerja di ASN kaya. Kaya ya, kalau cukup ya oke. Kalau yang kaya itu jadi pengusaha. PNS itu paling tinggi gajinya cuma 100 juta. Jokowi itu cuma 100 juta. Oh Pak kok cuma? Iya, karena saya punya teman yang gajinya itu di atas 100. Kita jadi perusahaan. Untuk level perusahaan angka 100 itu enggak besar. Ya, banyak perusahaan yang menggaji. Uniknya, tahu Ahok? Dia jadi komisaris di Pertamina. Tahu gajinya berapa? Nah, kita publik. Gaji Ahok sebagai komisaris Pertamina. Ada yang nemu? Bisa nemu? Berapa? Per bulan. Coba gajinya PNS paling tinggi berapa? Ya, jadi PNS itu bukan kaya, bukan pekerjaan kaya. Dia sedang aja. Terus dibayangkan 8,3 M itu seberapa?
Itu kalau diberikan sebelah dan bukan saya. Ya gitu. Jadi kalau yang berharap jadi PNS kaya, itu hati-hati karena nanti pas realitanya nggak segitunya. Berakibat kalau ada yang kayanya tajir melintir gitu, 90% korupsi. Ya. Jadi kalau kalian punya orang tua, punya keluarga PNS, lalu tiba-tiba tajir melintir gitu, harus dicari dari mana sumbernya. Ada PNS paling kaya di Jakarta itu, dia seorang guru, tapi hartanya triliunan. Apakah dia korupsi? Ternyata tidak. Dia itu dapat warisan tanah di Jakarta. Dulu orang tuanya itu tuan tanah, yang punya banyak tanah, bukan orang kaya, tapi punya banyak tanah. Dulu murah, pas sekarang harganya jadi gede sekali di Jakarta. Nah dia kaya karena itu. Tapi tidak mungkin kaya dalam PNS-nya, itu tidak mungkin. Gitu ya. Jadi saja. Maksudnya kita juga, bapak saya cuma kerjanya gini, masuk ke profilnya, gitu ya. Kita tuh kadang mengukur orang tuh dari profilnya, profiling. Gitu. Oh dia tuh kadang ini juga bukan seuzon, ya. Gaji dia tuh kira-kira sekian, oh hartanya kali sekian itu dari mana? Kan makanya negara sekarang itu mengatur pejabat itu harus melaporkan laporan harta kekayaan. Nah, melonjaknya itu berlebihan, itu ya harus bisa diukur. Kalau tidak dipertanggungjawabkan, nah itu dapat menjadi lembaran pembukaan kasus korupsi. Oh, kaya pejabat-pejabatnya itu. Kalau dia ternyata bermasalah, itu berarti tidak sesuai profilnya. Itu berarti ada masalah. Ya, masih ada yang pengen jadi PNS? Masih betul. Maksud saya kalau jadi PNS itu jangan berharap kaya rajin volunteer gitu enggak. Gitu ya. Dia cukup saja. Artinya patokan standar saja. Oke. Ya. Rumah tangga ekstra urusan yang awalnya dilakukan oleh masyarakat kemudian dialihkan kepada negara melalui biasanya ada urusan-urusan masyarakat yang nanti dialihkan diambil alih oleh urusan administrasi itu kira-kira begitu. Lalu kita tengok para ahli mengatakan apa. Ya, salah satu belajar hukum itu kita akan belajar tentang apa? Doktrin. Para ahli ngomongin apa? Di sini ada Utrecht. Utrecht itu sekarang jadikan salah satu nama universitas di Belanda. Itu salah satu universitas bagus di Belanda. Siapa tahu kalian ada yang kuliah mau kuliah di sana. Kata Utrecht, hukum pemerintahan yaitu menguji hubungan hukum antara pejabat administrasi negara dalam melakukan tugas mereka. Ya. Kalau HTS itu bicara tentang pejabatnya, oh itu ada presiden itu gini. Nah di sini kita akan melihat ketika seorang presiden melakukan tugasnya. Nah saat itu dia sedang menjalankan administrasi negara. Posisi dia itu sebagai presiden, posisi Pak Isran Nur kemarin sebagai gubernur sudah digantikan per awal bulan oleh PJ gubernur, pejabat gubernur. Beliau apa? Namanya dulu dirjennya otonomi daerah. Itu. Nah, posisi gubernurnya itu ranah HTN. Tapi penunjukan gubernurnya itu bentuk bagaimana gubernurnya menjalankan itu adalah ranahnya. Kata Van Vollenhoven, nanti orang-orang ini akan sering saudara dengar. Van Vollenhoven ini salah satu orang Belanda yang belajar hukum adat, banyak hukum di Indonesia ya, termasuk hukum adat. Tapi setahu saya Van Vollenhoven ini tidak pernah ke Indonesia, katanya begitu. HAT adalah keseluruhan kaidah hukum, tetapi bukan HTN secara dia menegasikan ini bukan HTN. Hukum perdata secara badan dan hukum bina secara badan. Dia bukan HTN, bukan
perdata dan hukum pidana. Nanti saudara akan temukan unsur KTN di dalam HAM, unsur perdata dalam HAM, unsur pidana dalam HAM. Korupsi, saya pernah tangani satu perkara korupsi. Korupsinya itu 1 M. Apakah dia ngambil duitnya? Tidak. Dia itu melakukan korupsi di mana 1 M itu mata anggarannya ada A. Misalnya mata anggarannya adalah bikin gedung, tapi dia alihkan karena ada kepentingan, menurut dia ada kepentingannya, dialihkan menjadi honor mengajar dan sebagainya. Tidak diambil. Apa yang terjadi? Dia dipenjara 3 tahun. Apa yang dia lakukan sebenarnya? Dia mengadministrasi keuangan itu, mengatur uang. Jadi korupsi itu belum tentu dia ada uang diambil, enggak. Terkadang korupsi itu terjadi karena maladministrasi. Apa itu kesalahan dalam mengatur? Oh, mata anggarannya harusnya untuk peruntukannya buat beli mobil, dia beli motor. Oh, dia bilang, apakah selalu buruk? Belum tentu. Misalnya gini ya, ada seorang bupati dapat mata anggaran untuk belikan mobil. Kata bupati, saya ini orangnya nggak biasa naik mobil. Coba belikan aja motor. Dibelikanlah motor. Motornya mungkin murah, harganya 300 juta misalnya, Harley Davidson. Tapi mobilnya harusnya standarnya dia Alphard 1 M. Hitung-hitungan kita lebih menguntungkan yang mana? Buat negara, belikan bupati itu motor, apa belikan dia mobil? Motor kan? Berarti kan 700 jutanya nggak jadi keluar kan? Tapi dalam mata anggaran itu salah. Dan penggunaan itu pembelian motornya bisa masuk dalam kategori korupsi. Misalnya, hati-hati. Jadi PNS itu, yang mau jadi PNS gitu. Salah mata anggaran, salah mengelola. Walaupun saudara nggak ngambil uangnya, jangan dikira semua orang korupsi itu ngambil uang. Banyak ya yang ngambil uang ya, tapi tak semuanya. Ada yang ternyata terjadi karena salah dalam. Apakah semua pungli itu jelek niatnya? Enggak. Terkadang acap kali pungli itu niatnya baik. Ya. Kalau dia nggak ada cemilannya di kelas ini ya. Tiba-tiba kita sepakati, ayo kita turunan tiap hari gitu. Nanti gantian ada yang bawa cemilan di kelasnya gitu. Kan gitu. Boleh nggak ada larangan. Oke. Kalau ternyata yang mengkoordinator saya, dari sini uangnya saya kumpulin dulu, nanti saya berikan ke kalian. Itu saya dipanggil Pak Rektor. Kok kamu mengadakan pungli ke mahasiswa? Beda kalau mbaknya yang ngumpulin. Beliau cuma masalah sama. Saya tidak ngambil, kita bikin snack sama-sama di kelas itu. Tapi kalau yang ngumpulin uangnya saya, tiba-tiba ada laporan. Pak Nurholis bikin pungli di kelas. Gitu. Benar. Dikira pungli itu pasti buruk. Udah bisa jadi karena salah orang yang melakukan. Misalnya di sekolah itu kan sekarang nggak boleh mau jual beli macam-macam. Yang boleh apa? Koperasinya. Ya, koperasinya boleh. Kan pihak ketiganya boleh jual. Tapi kalau dia nggak boleh. Sudah sama aja kan? Nah, gitu. Misalnya, karena punya peluang ketika dikelola orang saya misalnya. Nah, yang mana yang mau kasih uang lebih dapat kan gitu. Nah, ini yang dihindari. Peluang-peluang menghadirkan peluang-peluang kecurangan itu lah yang dilarang. Itu HAN adalah peraturan yang mengatur hubungan timbal balik antara pemerintah dengan rakyat. HAN adalah keseluruhan aturan hukum yang menjalankan kekuasaannya atau mengatur negara dalam keadaan bergerak. Selalu kata-kata itu muncul. Kalau keadaan bergerak, apa maksudnya sih? Dalam bergerak itu ketika dia menjalankan fungsinya, ketika dia bekerja, intinya itulah namanya keadaan bergerak. Kalau kita atur, oh negara Indonesia misalnya kita sepakati, negara ini menyerahkan kepada kita, pemerintahan Indonesia itu dibentuk seperti apa, lalu kita atur, oh Pak, kita tidak mau dipimpin presiden, kita maunya diganti namanya kepala desa. Oh ganti Pak namanya OKG misalnya. Seserah kita.
mengatur ada UKG, ada apa macam-macam itu. Wah, ada sinobinya Pak begini. Nah, ketika mengatur begitu, saat itu namanya kita sedang belajar ATR. Kenapa negaranya diam? Kita ngatur-ngatur gitu. Nah, ketika sudah, ya itu lalu kita isi orang-orangnya. Ketika mereka mengerjakan tugasnya, nah saat itulah dia sudah sebagai negara dalam keadaan berikat. Ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Paham? Nggak tahu juga Pak. Perhatikan nanti saya akan tanya. Terima kasih atas Rosi. Malam hari ini saya memilih tema aplikasi karantina mandiri. Ini adalah karena kita sedang membahas bagaimana isu soal karantina itu menjadi polemik karena pejabat negara bisa dengan sangat mudahnya tidak harus melalui karantina sebagaimana yang harus kita sebagai warga negara biasa alami. Pertanyaan saya sekali lagi, Bung Afili, tadi ada soal warga negara biasa seperti Burza Nasir. Dia harus menunggu berjam-jam, menunggu di bus supaya mendapatkan karantina yang gratis. Karena yang diberikan padanya adalah hotel yang mahal, tidak sesuai dengan isi kantongnya. Tapi ada pejabat negara yang dengan bebasnya luar negeri tidak bisa harus karantina terpusat, karantina sendiri mandiri di rumah. Tapi di luar negeri juga ada foto-foto seperti liburan dan kemudian foto di mall. Apakah diskresi untuk pejabat negara juga berlaku Pak untuk keluarganya? Ya, yang pasti diskresi untuk pejabat negara ini cuma untuk keluarganya. Anda merasa bahwa diskresi itu sama seperti Prof. Viku ya, tidak untuk keluarganya, lalu apanya? Jelas tidak untuk keluarganya. Ini hanya untuk pejabatnya dan dalam rangka dinas. Oke, Prof. Viku clear di situ ya, bahwa hanya untuk anggota, hanya pejabat negara. Kalau dia bawa suami, bawa anak. Di dalam aturan sekarang tidak boleh, dan yang digunakan hanya di bersifat individual dan dalam tugas negara. Apabila tidak dalam tugas negara meskipun beliau pejabat tidak bisa mendapatkan fasilitas. Berarti kalau suaminya pejabat, dia bawa istri, istrinya tetap tidak bisa menikmati diskresi. Ya. Apakah tapi itu sesuai dengan realitas yang ada? Nah, permasalahannya adalah peraturan ini baru keluar kemarin, SE 25. Itu pun dalam SE ini yang diatur itu adalah dispensasi pengurangan durasi pelaksanaan karantina mandiri kepada dari pejabat tingkat eselon 1 atau ke atasnya. Tidak dicantumkan bahwa karantina mandiri ini di rumah masing-masing. Ini berbeda dengan fasilitas yang diberikan kepada kepala perwakilan asing, jelas melakukan karantina mandiri di kegiatan masing-masing. Jadi yang diskresi ini hanya untuk pengurangan masa karantinanya. Dan Tapi tempatnya di mana? nah ini tidak diatur di sini. Asumsinya adalah tetap karantina terpusat. Kenapa saya mempermasalahkan ini juga di era yang digital seperti ini? Walaupun di dalam karantina kita tetap bisa bekerja rapat pakai daring, menandatangani dokumen-dokumen digital. Ya, tapi kan ini problemnya adalah bahwa karantina itu buat pejabat diskresinya dikurangi atau soal tempatnya bisa dimanapun yang mereka inginkan, misalnya di rumah sendiri, Prof. Itu. Jadi tempat yang mereka gunakan harus juga memenuhi syarat untuk karantina. Dan itu sudah kita sampaikan kepada publik. Tempat yang memenuhi syarat karantina, termasuk rumah sendiri. Rumah sendiri bisa apabila memenuhi syarat, yaitu harus ada kamar mandi sendiri, kemudian dipisahkan dengan anggota. Siapa yang bisa menentukan layout atau apa desain rumah atau apa ya, karena dia pejabat pasti punya kamar sendiri dan rumah sendiri. Ya, jadi bagian dari pengawasan dan permintaan itu. Jadi diskresi itu yang
sekarang kita atur, kita pastikan bahwa tidak serta-merta diberikan kepada setiap orang, termasuk pejabat yang meminta, karena kita harus memastikan dulu memang fasilitasnya memadai dan mereka juga harus lapor kondisi kesehatannya secara rutin. Saya nggak terlalu ngerti. Jadi apa yang ingin Prof katakan bahwa pejabat itu boleh menerima pengurangan masa karantina dan di rumah sesuai dengan permintaan mereka. Satu dulu tentang pengurangan masa karantina itu juga akan kita pertimbangkan, belum tentu kita setujui, kecuali apabila memang ada alasan yang sangat kuat bahwa yang bersangkutan memang sedang menjalankan tugas negara yang kalau masa karantinanya panjang akan terhambat. Ini yang termasuk dalam Tidak ada sih nomor 25 itu. ya, termasuk ini yang terjadi pada bulan Jamila. Satgas melihat bahwa dia memang perlu mendapat diskresi itu kan? Tidak dalam hal itu. Tidak dalam hal ini. Jadi ini adalah aturan yang sekarang ada di SI nomor 25. tidak berlaku surut. Tidak. Jadi kalau misalnya itu mereka lakukan, artinya apa Prof? Jadi begini, secara aturan memang lebih eksplisit dan jelasnya sekarang ada. Dan kita juga harus pahami bahwa kondisi keadaan ini, kebijakan itu juga harus dinamis menyesuaikan dengan keadaan. Kita tahu bahwa kondisi di bulan ini tidak sama dengan di bulan yang lalu. Jumlahnya makin banyak, kemudian banyak antrian tadi, kita harus menyesuaikan kebijakan kita. Jadi kebijakan yang adaptif ini dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memastikan bahwa karantinanya bisa dilakukan dengan baik. Oke, bagaimana Anda, terserah Kak Irma atau Bung Alvin memahami penjelasan ini? Ya, untuk diskresi ini kan harus kembali lagi bahwa ruh dari karantina adalah mencegah tersebarnya COVID, terutama varian baru. Kita ini tidak melindungi masyarakat. Karantina ini jangan dipersepsikan sebagai hukuman sehingga perlu diberikan dispensasi. Kalau perlu dispensasi seolah-olah karantina ini hukuman, padahal Harus jadi kesadaran tanggung jawab sosial solidaritas kita terhadap keluarga sendiri, terhadap teman-teman kita sendiri, orang-orang di lingkungan kita. Kalau itu diperlakukan sebagai hukuman, akibatnya akan minta dispensasi. Dan perlakuan kepada WNI yang kembali ke Indonesia sejak keluar dari pesawat itu juga harus diperbaiki. Sambutlah para WNI yang kembali ini sebagai anggota keluarga kembali ke rumah. Jangan dipasang tampang garam harus di bandara 12 jam dan sebagainya. Akibatnya apa? Akibatnya publik merasa bahwa karantina ini bukan suatu perjuangan bersama. Ya, karena saya ini agak nyambung Bung Hari Kak Irma, Prof Wiku. Dengan isolasi, dengan karantina 10 hari, itu sebenarnya banyak dari kita. Jangan munafik lah, pasti semua akan bersiasat. Gimana caranya supaya bisa mengurangi karantina itu? Atau kalau bisa nggak sama sekali. Bisa saja kita lihat pejabat mengatakan harus karantina, tapi kalau anaknya datang dari Amerika juga pasti dia akan telepon Prof Wiku. Prof, tolong anak saya kalau bisa jam 2 hari atau 3 hari. Pertanyaan saya Prof Wiku, mau dipertahankan 10 hari ini? Karena kita tahu ini adalah celah permainan mafia karantina selama masa pandemi. Atau ada penjelasan epidemiolog nggak bahwa memang harus 10 hari gitu? Mungkin sedikit, Pak. Saya mau tanya, masa inkubasi dari mulai dia terinfeksi sampai dengan dia melampaukan gejala itu berapa hari sih sebenarnya, Pak? Karena Anda juga mempertanyakan kenapa harus 10 hari ya? Itu yang saya ingin tanyakan. Baik, jadi masa inkubasi ini memang tidak bisa dikatakan dalam jumlah hari yang tepat, tetapi dalam kurun waktu. Jadi yang paling aman adalah memang 14 hari. Tapi memang ada kasus-kasus yang gejalanya bisa lebih pendek. Maka dari itu, dan itu juga dengan simulasi matematik juga. Jadi kita menentukan yang prinsip kehati-hatian dan kita juga melihat negara lain juga dalam melaksanakan. Karena masa karantina yang 10 hari itu tidak semua negara melaksanakan itu. Ya. Apalagi kalau kita lihat di Eropa, bahkan sekarang Eropa jadi masalah penularannya karena mereka antar. Sekarang ini, Pak, ini karena anak saya kena Rusia, dari mulai dia terkena sampai dia timbul gejala tidak bisa mencium itu
3 hari. Nah, after dia kena kan sudah kemudian kita swab, dia positif. Nah, setelah itu baru dia di karantina kan selama 14 hari kan begitu sih. Tapi kan ini yang saya ingin tanyakan, kalau dia sudah di PCR, ya kemudian dia sudah divaksin 2 kali, sudah di PCR juga, pulang dari luar negeri dia di PCR, ternyata dia negatif, nggak positif. Kenapa harus juga 14 hari? Kenapa nggak hanya 5 hari atau 6 hari? Kenapa harus sampai 7 hari sampai 9 hari? Menurut saya juga harus dilakukan perubahan kok. Ya. Kalau dia positif, itu 14 hari atau 7 atau berapa hari nggak ada masalah. Kalau dia negatif, itu untuk apa dong PCR yang udah dibayar mahal itu? Untuk apa kita vaksinasi 2 kali, kemudian bayar PCR lagi dan kita dinyatakan negatif, tapi masih harus ini? Banyak orang sih, Prof. Itu apa sih dasar ilmiahnya? Jadi para pakar juga dalam membuat kebijakan ini, kita sudah menanyakan ke beberapa pakar, memastikan yang dipimpin oleh Menko Marves dan juga para menteri, kita memastikan bahwa yang ditentukan ini tidak ditentukan semena-mena. Jadi kita mendapatkan saran itu, dan mereka juga harus hati-hati mana buktinya. Dan itu memang sudah ada bukti-bukti ilmiah seperti itu. Karena tidak Pak, ada pertanyaan seperti ini. Untuk varian Delta yang lebih ganas saja, itu karantinanya di bawah 10 hari. Untuk Omikron yang disebut tidak seganas Delta, bukan berarti kita harus ada estimate atau menyepelekan, kenapa harus 10 hari? Menurut saya yang kita lakukan adalah prinsip kehati-hatian. Tapi paham bahwa belum tentu apa yang kita tentukan itu tepat betul. Tapi kalau kita terlalu mengambil risiko terlalu pendek, kita juga gambling, dan itu berbahaya juga. Dan saya tadi dari Serdi mengatakan kebijakan kita ini adaptif, artinya kita juga harus melihat keadaan. Kalau keadaannya tidak baik, ya sampai di situ kita paham. Tetapi bagaimana dengan kebijakan yang adaptif berubah karena memang menyesuaikan situasi dan kondisi? Tapi jangan sampai perubahan aturan demi aturan itu hanya melahirkan mafia-mafia baru untuk memeras warga negara yang sebenarnya juga sedang susah. Hari ini pemerintah mengumumkan sudah ada kasus positif COVID varian Omikron masuk Indonesia. Di saat yang bersamaan, perjalanan WNI untuk berlibur di masa Natal dan Tahun Baru, terutama ke Amerika, itu meningkat. Apa yang harus jadi pegangan mereka? Saya kembali sesaat lagi. Peralatan masih? Coba suara dari mana itu? Suara dari sebelah yang bisa masuk ke sini. Sudah ganti saja. Peralatan cepat. Peralatan dulu. Tes. Oke, kita ganti biar lebih aman. Kayaknya saya bawa mic sendiri. Kayaknya mic yang ini rawan disusupi. Ya, dan mata-mata berada di sini saja, tapi dari kelas sebelah. Janda. Baik, kalau kalian bosan dengan yang begini, saya ngetes saja. Kalau ini tadi tidak menarik sama sekali, menarik apa dan sebagainya, saudara itu memilih jurusan yang salah berarti. Karena memang kerjaan saudara ini tidak menarik begini. Ya gitu, saya menekan. Oh Pak Paus menarik begitu apa sih Pak bosannya? Ya berarti saudara salah jurusan. Atau kalau saudara mau, ya udah saudara latihan dengerin yang begini. Oh itu kan bukan hukum Pak, tadi isunya dibahas hukum bukan? Pada awal, pada utamanya sebenarnya bukan hukum, ini kan kasus COVID yang dibahas. Tapi ternyata hukum itu mengatur semua hal, termasuk yang begini. Tadi kan mengatur tentang bagaimana seseorang itu dikarantina. Lalu ada isu khusus pejabat negara diberilah kebijakan. Nah, ini yang muncul nih. Kebijakan untuk pejabatnya atau keluarganya juga. Kan isu-isunya itu isu hukum. Kalau saudara nggak suka dengarin yang begini, ya saudara sekali lagi salah jurusan.
Ini kan baru berapa tadi? Cuma 11 menit. Saya pernah dengarin orang berdebat panjang begini tuh dari pagi sampai jam 4 sore. Sekali lagi, kalau tidak mau begitu, pindahlah di besar. Kalau saudara kan nonton 9 jam drama Korea itu kan sanggup ya? Enggak gitu juga Pak Mual, Pak. Kalau kata banyak orang kan drama Korea itu membuat banyak hubungan, entah itu pacaran, nikah dan sebagainya itu gagal di jalan di tengah jalan. Kenapa? Karena mbak-mbaknya terlalu berekspektasi pasangannya itu seperti yang ada di drama. Padahal yang jadi tokoh-tokohnya itu mereka juga cerai dari di kehidupan nyatanya. Mereka tetap sebaik yang ada dalam drama. Hitung berapa yang mereka bunuh diri, berapa yang cerai kan gitu ya. Karena maksudnya artifisial, sesuatu yang bagus dan sebagainya. Kalau saya hadirkan sesuatu yang memang kalian tidak suka, saya tahu, saya sudah mengecek ya. Kalau ini bapak-bapak kalian mungkin senang dengerin di TV gitu ya. Kan kalian paling bosan gitu. Kartun saya diganti bapaknya malah tak berita kan gitu ya. Ya kan? Nah, kalian itu sedang berubah masa. Dari orang yang dengerin drama Korea, drama ini terpaksa sekarang mengikuti yang begitu-begitu. Isu-isu hukum. Nah, saya melatih kalian dari awal. Nanti kan sering saya coba putarkan isu-isu hukum begitu. Kenapa? Berita-berita yang kriminal yang kalian pasti berita-berita kriminal ya. Ayam orang diambil, ini, rumah orang digusur dan saudara sekarang coba jadi orang yang peka isu hukum. Peka isu hukum. Saya tahu tidak semua orang sini akan jadi akademisi hukum atau kerja di bidang hukum, bahkan tidak kerja di bidang hukum. Tapi karena saudara itu sedang menempuh pendidikan hukum dan mau jadi sarjana hukum, salah satu yang harus dipunyai itu adalah kepekaan. Oh, isu hukumnya itu yang mana sih? Karena isu zaman COVID ini waktu itu melahirkan banyak komentator yang luar biasa. Bagi netizen Indonesia, wah, di komentar, entah dia ngerti atau enggak. Harapannya kalian tidak jadi gitu. Kalau kalian tidak ngerti, tolong jangan komentar di luar sana. Komentar di ruangan ini, kalian boleh ngomong apa saja di kelas ini. Salah benar tidak bisa dibenarkan. Tapi kenapa kalau di kelas diam, kalau di itu berani komen sana sini? Di tongkrongan itu berani nyari itu ngomong, gitu. Saya ada hukum dia belajar begitu. Pas di kelas, kelompok. Gak main. Oke, ya. Ini saya latih saja. Pak tadi itu tentang apa yang dibahas? Nah, saya akan sambungkan. Kalau tadi ketemu, saya cuma ingat-ingat isu yang tadi, nanti akan saya tanya. Bahwa ada 3 asas, salah satu yang dikenal. Asas yuriditas, rehmatikal, ya bahasa Belanda ya. Saudara nanti kan banyak ketemu kata-kata. Reh itu hukum, wet ini undang-undang. Rehmatikal dan wetmatikal. yakni bahwa tindakan administrasi negara tidak boleh melanggar hukum. Asas legalitas yaitu bahwa setiap tindakan pejabat administrasi harus ada dasar hukumnya. Kalau seorang pejabat jangan dikira karena dia punya uang, dia punya kuasa, dia bisa melakukan apa saja. Tidak. Pejabat itu bisa melakukan sesuatu kalau ada dasar hukumnya. Dia nggak suka dia pecat, dia nggak suka dia pecat, dia nggak suka dia ganti, tidak bisa terjadi. Kenapa? Harus ada dasar hukumnya. Misalnya saudara ini berharap dapat A di kelas saya, lalu pas dicek nilai saudara tidak sebagus itu. Apakah saya punya dasar hukum untuk menjadikan saudara nilainya A? Ada nggak? Apakah saya punya dasar untuk menjadikan saudara nilainya A? Kalau nilainya jelek? Nah,
sudah kan, sudah tahu ya, jangan ada yang protes nanti di akhir semester kalau dapat nilai. Karena saya tidak punya hak untuk ngasih nilai saudara bagus kalau nilai saudara jelek. Gitu, kira-kira begitu. Orang, nah nanti asas ini itu akan dihadapkan dengan asas yang tadi kan aturan hukumnya seorang tadi di kasus di video tadi, seorang yang pulang dari luar negeri harus berapa lama? 10 hari karantina mandiri. Kalau dia punya gejala, baru setelah itu 14 hari sejak bergejala. Tapi sebetulnya itu bergejala atau tidak, kena COVID atau tidak, itu tetap harus karantina untuk yang jalan-jalan tadi keluar itu. Pertanyaannya, apakah semuanya harus sama ini? Ada nanti muncul asas diskresi. Oh Pak, kasus berkaitan dengan apa? Yaitu kebebasan dari pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri, namun tidak bertentangan dengan asas legalitas. Ini gimana? Pak mau membedakan dari ini, tapi harus tidak boleh melanggar ini, gimana? Contoh begini, di bawah sana itu ada perempatan, ya, flyover Juanda, ya, tahu? Oke, lampu merah, tandanya. Lampu hijau, kalau kuning, apa? Kalau kuning, jaga-jaga juga. Hati-hati apa? Hah? Hijau, merah, kuning, ngebut. Ya kan? Kalau mau kuning, langsung gitu. Saya nggak lihat, kalau di merah kan langsung muncul gitu. Ganti saya lihat lampu ya, enggak, saya nggak lihat merah gitu ya. Tetap kuning. Walaupun pas dicek warnanya tuh nggak kuning sebenarnya. Warnanya oranye. Harusnya merah, oranye, hijau. Nah, saya bertanya, ketika lampu merah harusnya berhenti. Lalu tiba-tiba ada mobil datang, bentuknya kotak, di atasnya ada lampu-lampu, kita potong-potong ya. Nah, bisa 3. Suara bunyinya pun beda ya. Anggaplah ini ambulan. Gimana kalau sirennya ambulan? Bunyinya gimana? Banyak gitu ya. Itu. Warna lampu tandanya adalah merah. Apa yang terjadi? Dia tetap aja 14. Malah kalau ada orang lain dia ting 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 gitu. Pertanyaan, apakah dia melanggar aturan? Kok bisa? Oke, sepakat gitu ya. Nah, kalau karantina 10 hari, ini ada pejabat. Karena pejabat itu punya tugas dan wewenang yang banyak sekali, sehingga ketika dia tidak bekerja nanti ada banyak pekerjaan yang tertunda dalam mengurus negara ini. Lah, berhak nggak nih? Nah, kalau udah nggak perlu karantina 10 hari, karantina 2 hari aja, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Hah? Kira-kira menurut saudara adilnya kalau pejabat sama deh, kalau kalian jalan itu ya, kalau ada pejabat terus dikawal rider. Kalau ambulan, kalian dengar itu, kalian rela-rela aja ya. Nah, kalau ada polisi ngawal pejabat itu, menurut kalian harusnya pejabat itu jalan bareng-bareng kita, harus atau dia diberi jalan itu? Hah? Harusnya gimana? Nah, jadi bantu-bantu. Jadi kalau ambulan, kalau kalian nih di depan ambulan, di belakang kalian, yang itu ambulan, ya kan? Kalian minggir atau tetap? Minggir. Kalau
bilang saudara pejabat, udah polisi niung gitu, kalian minggir apa tetap di situ? Kalau saya minggir, kenapa? Takut diwarin polisinya kan gitu. Karena polisinya terkadang memang kita pejabat itu layak untuk diberi. Lah yang di ambulan tadi sama-sama. Karena dia punya keadaan khusus. Nah pejabat punya keadaan khusus. Dia kalau salah bekerja itu bisa dipenjara. Saudara salah penjara nggak? Punya kekhususan ya. Salah ngelola uang, saudara ngabisin uang jajan saudara, masuk penjara nggak? Kalau tidak ada uang jajan sama orang tua ternyata dihabisin tidak sesuai waktunya, masuk penjara nggak? Pejabat kalau tidak sesuai masuk penjara? Karena sama. Tapi kan pejabat itu banyak nggak kerja. Nah itu kan muncul isunya begitu. Gimana? Harusnya gimana? Apakah layak seorang pejabat itu kita? Wajar nggak dikhususkan pejabat? Wajar atau enggak? Di bawah sana ada masjid. Saf satu untuk pejabat ya, kalian nggak boleh saf satu. Boleh nggak? Di gedung sana itu ada WC umum, ada WC karyawan. Boleh apa enggak? Urusan WC, toilet, ada yang boleh dimasuki mahasiswa, ada yang tidak. Wajar apa enggak? Boleh apa enggak? Nah, mulai perdebatan. Bapak, namanya kebelet tuh nggak mikir siapa yang harus ngantri Pak. Kalau di sini liftnya sama, ada beberapa tempat tuh lift khusus dosen dan pejabat, kampus, mahasiswa itu. Kalau nggak tercukupi ya silakan naik tangga ke lantai 7 misalnya. Boleh nggak? Diskresi itu bicara di situ. Boleh atau tidak boleh? Diberi kekhususan atau tidak kekhususan? Isunya mungkin. Pada dasarnya boleh, ada asasnya. Cuma nanti dinilai apakah kegentingan, kebutuhan, kekhususan itu layak atau tidak layak. Apakah ke masjid itu kita akan menolak? Enggak boleh diatur-atur. Tapi coba deh, saudara kalau sholat id atau sholat tertentu, itu terkadang ada tulisannya khotib, ada pernah mas yang jumatan, jarang jumatan ya? Sok paling depan. Coba datang sekali-kali saudara sosial eksperimen. Saudara datang lalu duduk di sok paling depan. Dimarahin nggak sama takmir? Kenapa itu biar imam dan khotibnya itu di depan agar walaupun ada kewajiban gitu ya, boleh aja khotibnya dari belakang kita. Tapi ada ternyata aturan-aturan terkhusus. Ada misalnya di sholat, contoh ya, misalnya ada sholat id dihadiri Pak Presiden. Itu pasti ada sok yang dikosongin. Apakah Jokowi nyari-nyari sok yang kosong gitu ya, sambil berdiri lah. Tergantung, nanti ada kondisi-kondisi tertentu yang mengasah. Jadi ini tidak bisa dipakai untuk seluruh hal. Nah, tadi yang dibahas, boleh pejabat dalam hal urusan dia tugas negara. Kalau dia pejabat, tapi ke luar negeri dalam urusan jalan-jalan, bisa diwanti-wanti kepada nanti jadi pejabat atau keluarganya pejabat. Kalau di beberapa negara itu malu kalau ikut serta tugas dinas keluarganya ikutan. Kalau di Indonesia itu malah senang. Kalau ada anaknya pejabat, bapaknya jalan ke Singapura, banyak sendiri pula. Di beberapa negara kayak Jepang, Korea, mereka malu. Walaupun bayar sendiri.
Nah, budaya malunya saya salah. Budaya malu. Kita tuh seringnya tuh malu, malu pamer. Sekarang berapa bulan lalu itu ramai isu flexing istri-istri dan anak pejabat. Ya, pamer begini begitu. Pejabatnya lebih muda banget. Dia jawab itu palsu kok, itu tasnya istri saya itu palsu dan sebagainya. Nah, kalau di beberapa negara yang saya salut itu, mereka itu malu kalau begitu. Malu kalau menunjukkan sesuatu. Malu kalau terlalu berlebihan. Ya, ini wanti-wanti buat saya semua. Kalau jadi pejabat, atau jadi keluarganya pejabat, istrinya pejabat, istri pertamanya pejabat, istri keduanya, pasti siapa tahu kan ya? Yang penting halal, baik-baik saja, bukan simpanan. Oke, Bapak ngomongin apa ya? Pokoknya selesai saya lah. Tadi itu isunya apa? Ya kan? Bicara tentang isu kebijakan. Bagaimana seseorang boleh punya hal yang berbeda, tapi perlu ditekan. Ambulan boleh lewat lampu merah. Pejabat tertentu dalam urusan jabatannya tertentu yang boleh lewat nerobos lampu merah itu. Nanti di hukum pidana itu akan juga dibahas tentang seperti itu. Misalnya ya, kalau ada satu kolam, ya satu wilayah kolam tertulis dilarang masuk, dilarang berenang. Kalau ada orang berenang itu dilarang kan? Ya. Lalu tiba-tiba saudara melihat ada anak kecil jatuh, nggak bisa berenang. Lalu saudara mau menyelamatkan, sudah lompat ke situ, boleh enggak? Menurut saya nggak boleh kalau saudara nggak bisa berenang. Nambah korbannya. Bagi yang bisa berenang atau pasti kolamnya cetek dan sebagainya, saudara loncat di situ. Pertanyaannya kan dilarang berenang. Ya. Oh boleh. Saya tidak jawab, itu nanti ada di mata kuliah yang pidana. Segera. Oke, tadi saya skip saja. Intinya mengatur tugas fungsi tingkah laku pejabat administrasi. Jadi pejabat itu kita awasi juga. Kita sebagai rakyat yang membayar gaji mereka. Salah satunya pakai apa? Pajak. Apa-apa kan sekarang dipajakin, pajak gitu ya. Nah itu salah satu timbal baliknya, ya kita itu punya hak untuk mengawasi. Kalau pejabat negara kabur uang dia kayanya sebagainya, berhak kita kontrol. Kalau dia memang kaya, ya ada kemarin menteri namanya Menpora, siapa namanya itu? Saya lupa. Kalian tahu nama-nama menteri nggak sih? Menpora. Dito itu kemarin di laporan harta kekayaan, kaya banget. Ya, kalau dari gaji menterinya itu nggak mungkin dapat segitu. Pasti cek apa ya? Mayoritas itu hibah, hadiah dan sebagainya. Apakah dia boleh foya-foya itu dengan cara? Ya boleh saja karena itu uang dia yang halal kan itu. Yang jadi masalah ketika dia muncul ada yang saksi bernyanyi di persidangan bahwa si Dito itu berapa? Dapat aliran dana berapa? 27 miliar. Kata Ahok, Pak, itu 3 bulan saya dapat ya. Ada aliran dana. Ya karena sekarang berubah ya. Kerjaan komisaris Pertamina. Presiden gajinya 100 juta, komisaris 8 M. Jadi gede mana? Padahal komisaris itu yang menunjuk siapa? Tahu? Komisaris itu yang menunjuk siapa? Yang berhak menunjuk jadi komisaris ini itu siapa? Ya? Tahu nggak siapa? Nggak tahu.
Yang berhak itu Menteri BUMN. Padahal gaji menteri kan cuma 5 juta. Padahal gaji yang dia tunjuk itu 8. Ya. Aneh ya, nggak tahu. Resiko kerjaan. Nah, kalau belajar hukum itu selain asasnya kita tahu fungsinya ngapain sih. Jadi hukum itu gunanya buat apa? Ngapain sih diatur-atur orang yang mau pergi ke luar negeri? Kenapa sih diatur orang lagi COVID begini-begini? Itu kan urusan kesehatan Pak. Ngapain hukum ikut-ikutan? Nah, salah satunya kita lihat dalam fungsi-fungsi hukum. Masing-masing bidang hukum punya fungsinya masing-masing. Di sini fungsinya adalah satu, menjamin kepastian. Kenapa angkanya keluar 10? Ya, agar jelas. Bolehnya berapa lama? Kalau tidak ada angka 10 hari, berapa harusnya? Kata sana cukup 3 hari, yang sana bilang 4 hari aja, yang sana 6 hari. Nah, tugas dari hukum itu salah satunya yang paling penting adalah memastikan sesuatu. Saya tanya kalian, ini anak apa bukan? Anak dewasa. Salah satu bidang hukum itu mengatur anak. Isu anak itu macam-macamnya. Tapi yang salah satu yang banyak itu adalah standarnya anak itu adalah yang di bawah usia 18 tahun. Ada yang masih di bawah 18 tahun? Ada, kadang masih anak-anak. Itu menentukan. Sebentar. Memang beda Pak anak sama aku. Coba, yang tadi usia 18, yang belum 18 tahun sama yang sudah 18 tahun berdiri di sini lalu gebukin orang. Mukulnya sama, jumlahnya sama. Apakah dihukum sama? Beda. Kenapa? Masih anak. Padahal besok dia ulang tahun. Tapi tetap angkanya belum. Nah, hukum itu begitu, menentukan batas. Walaupun terkadang batas itu bikin masalah, tapi ya mau tidak mau kita harus ada kepastian. Tanpa batas yang jelas itu tidak bisa. Batas telat 7.45 misalnya, apa? Ya 7.45. 2 detik sebelumnya itu bisa saudara masuk, tapi 2 detik setelahnya saudara nggak bisa masuk, misalnya. Nah itu hukum itu sering disebut dengan satu adagium namanya lex dura sed tamen scripta. Hukum itu kejam, namun begitulah bunyinya. Nah dia bisa dipakai buat putusin pacar. Lex dura sed tamen scripta. Hukum itu kejam, sama kayak aku kejam juga. Baik. Menjadikan keadilan, menjamin keadilan sebagai pedoman dan ukuran. Patokannya sebagai petunjuk arah dari perilaku manusia. Ukuran menilai apakah pelaksanaannya telah dilakukan secara baik dan benar. Apakah yang dilakukan presiden itu benar secara hukum? Apakah yang dilakukan Pak Bupati itu baik dan benar secara hukum? Nanti terkadang hukum memisahkan antara baik dan benar, antara baik dan benar, antara baik dan legal sesuai aturan. Tak semua yang sesuai aturan itu kadang dianggap baik. Ya, gitu kan? Nah, contoh ya, misalnya masih sampai selama aturan hukumnya berlaku, KUHP baru berlaku itu sampai saat ini, misalnya saudara gerbek orang di kosan, laki-laki dan perempuan, ya, semalam ada di dalam ruang kamar kosan berduaan. Apa yang dilakukan mereka? Sholat maghrib berjamaah. Pas dibuka itu ternyata mereka dicek bukan pasangan suami istri. Pas ditemukan dalam keadaan pakaiannya terbuka, kata si cowok, panas kok tadi saya.
Jangan pikir macam-macam. Tapi patut diduga ada sesuatu. Ya. Pertanyaannya, saudara bisa ngapain? Kalau gerbek itu? Pukulin. Pengalaman pernah diapain? Ayo ceritakan pengalamannya, silakan. Lapor siapa? Yang berwajib itu siapa? Dipanggil Pak RT ke polisi. Terus diapain? Dicek usianya, ternyata mahasiswa hukum UMKT misalnya. Usia 18 tahun, ternyata bukan anak-anak lagi. Ya. Mereka, Pak, kemarin kami kerjain tugas Pak, dan lupa UPL. Saya dari UPTHI. Kami diskusi di mana. Nah, pertanyaannya, oleh polisi diapain? Diapain? Pernah dengar nggak sih cerita-cerita gini kan? Gerbek, polisi. Kira-kira setelah itu diapain? Dipukulin Pak sama masyarakat. Ya? Dipukulin. Dipukulin nggak boleh. Nah, apa? Diarahkan dari kampung. Nggak bisa. Ini saya kasih ilmu biar kalian kalau digerebek bisa jauh. Diapain saya tanya? Sama polisinya diapain? Tanya ya apa? Kepo banget Pak polisinya. Ini saya turutin Pak OPL Pak Nurholis ini loh Pak yang kami belajar. Ya, di visum ada tanda-tanda bekas mandi ya. Ada tanda-tanda visum itu akan ternampak kalau dua, satu kalau itu yang pertama kali ya ada sobek selaput darah, yang kedua kalau ada kekerasan dan mereka sudah tidak melakukannya beberapa kali. Tidak ada kekerasan, biasanya di visum tidak ada hasilnya. Sidik jarinya mana? Di apanya? Kamu ngapain sidik jarinya? Sidik jarinya di mana? Saya mau tanya, kira-kira dihukum atau enggak? Dihukum. Sepakat ya dihukum semua ya? Ada enggak? Enggak Pak, masih muda Pak. Enggak Pak, saya kemarin udah apa gitu. Apa kira-kira dihukum? Dihukum? Sama polisinya paling ingat nah jangan gitu lagi ya. Habis itu diapain? Pulang. Tidak ada aturan hukum yang melarang kalau ada orang belum nikah lalu melakukan tindakan apa? Perbuatan seksual, tidak direkam, ya, tidak di publik kecuali kalian di tengah lapangan sana. Tidak ada aturan hukum apapun di Indonesia yang legal secara pidana yang melarang perbuatan tersebut. Yes, enggak. Pasal perzinahan dalam KUHP itu pidana ngomong di denda. Saya tidak ukuran saja misalnya ya. Dalam perzinahan di Indonesia itu yang berlaku adalah kalau salah satu atau keduanya bersesuatu seorang suami atau seorang istri. Ya mas-mas ya yang di belakang hati-hati, mbak-mbaknya hati-hati. Kalau salah satunya itu hubungan punya hubungan
pernikahan dengan orang lain, nah, itu dia bisa dinikah. Selain itu enggak. Yes, Pak. Janda enggak. Enggak ada hubungannya lagi. Statusnya menikah apa enggak? Tidak. Pernah menikah sama kayak mantannya, pernah ada dalam hatiku. Saat ini masih ada Pak. Belum dilupakan. Padahal sudah ada yang baru, kayak gitu. Baiklah. Kayak tujuannya sumber kayak. Saya akan tunjukkan perhatikan video ini ya. Nanti saya akan tanya. Ya, yang mau ngobrol silakan keluar dulu. Saya hanya butuh yang mau dengerin. Oke. Lebih masalah juga untuk ini. Nah, kita lakukan Jangan terlalu bagus ini aja deh. Berita yang lain. Kayaknya nggak ada berita. Kebanyakan kayak gini ada teksnya aja. Sebentar saya jaga. memenangkan gugatan di PT UN atas pemberhentian yang telah dilakukan sebelumnya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu memenangkan gugatan Bang Zaini, mantan Kepala Desa Padang Buangko, Kecamatan Sengidang, Alas Waras, atas pemberhentiannya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Seloma. PT UN meminta keputusan pemberhentian Bang Zaini dicabut dan jabatannya dikembalikan. Pengacara Zaini Hartanto menyatakan saat ini pihaknya menunggu jawaban dari Pemkab Seloma atas keluarnya putusan tersebut. Terkait pemberhentian Bang Zaini sebagai kadipropam, kita nanti tunggu reaksi dari Pemda. Kalau memang mereka bagi, kita siap membanding. Karena apa? Rencana administrasi, Ombudsman sudah menggunakan kita ya. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Seloma Hardianto menyatakan masih menunggu salinan putusan dari PT UN Bengkulu. Pemkab Seloma belum memastikan tindakan hukum yang akan dilakukan selanjutnya. Ya, saya singkat saja. Jadi intinya ada seorang kepala desa yang menggugat siapa? Bupatinya. Kenapa? Bupatinya mengeluarkan SK pemecatan dia. Dan dalam gugatan ini yang menang siapa? Kepala desa. Salah satu yang ingin dihadirkan oleh tata usaha negara adalah pejabat itu walaupun you punya kuasa besar tidak boleh sewenang-wenang. Kalian bisa kalah oleh kepala desa, kan lebih jauh rendah dibanding bupati.
apa bahkan perorangan. Sering terjadi itu gugatan itu perorangan. Ada seseorang misalnya digugat, rumahnya itu digusur oleh pemerintah. Nah, penggusurannya itu SK penggusurannya dia gugat, kan tidak sesuai dengan hak hukum administrasi negara. Yang umumnya begitu. Hukum administrasi negara itu menghadirkan batasan kepada siapa saja yang punya kuasa, yang punya kewenangan dalam lingkup kenegaraan ini tidak boleh sewenang-wenang, tidak boleh seenaknya sendiri, tidak boleh melakukan tindakan walaupun dalam kapasitasnya. Seorang bupati boleh memecat kepala desa, boleh, asal punya dasar hukum. Selama dasar hukum itu tidak terpenuhi, maka tidak bisa dilakukan. Pernah presiden itu di periode sebelum sekarang, Jokowi itu pernah melakukan satu pengangkatan menteri yang akhirnya dibatalkan. Ada yang pernah tahu ceritanya? Bapak, saya masih SD, Pak. Jadi waktu itu ada seorang bernama, saya carikan. Ada seorang namanya Archandra Tahar, pernah diangkat menjadi Menteri SDM. Pak Archandra ini orang hebat, kerja di Amerika, dia punya segudang prestasi. Pak Archandra, dia hanya menjabat beberapa hari gitu. Kenapa? Oleh publik dia dipermasalahkan. Ada yang tahu masalahnya apa? Nah, dia punya dui warga negaraan, karena dia juga dapat warga negaraan Amerika Serikat. Seorang menteri dilarang, karena di Indonesia sebenarnya mengatur warga negaraan hanya boleh satu. Ketika dia dapat warga negaraan asing, maka saat itu dia lepas warga negaraannya. Nah, jadi Pak Archandra ini pernah bukan orang Indonesia. Kapan? Ya saat dia jadi menteri itu dianggap bukan orang Indonesia. Kenapa? Karena dia warga negara Amerika. Baru setelah itu berapa waktu setelahnya dia dikembalikan jadi WNI. Dia lepas warga negara. Jadi ada beberapa negara yang memperbolehkan orang itu punya warga negara lebih dari satu. Contohnya China. Ya, beberapa negara itu yang dia boleh lebih dari satu. Bagi yang suka bola harusnya tahu isu-isu ini. Ya, yang suka bola. Contoh, Messi itu punya paspor dua, paspor Argentina dan paspor Spanyol. Banyak warga negara apa? Pemain bola itu, karena di Eropa itu punya aturan pemain non Eropa itu hanya sedikit. Ya, coba kalian kalau yang suka bola itu harus tahu isu-isu hukumnya. Jadi di negara-negara Eropa itu mengatur pemain non Eropa itu hanya sedikit, jumlahnya sekian jumlahnya. Kalau kuotanya terpenuhi tidak boleh tambah. Jadi ketika Messi misalnya main untuk PSG dan Barcelona, saat itu dia bukan sebagai orang Argentina, dia sedang pakai paspor Spanyolnya. Pernah di Barcelona itu ada namanya Philippe Coutinho. Coutinho itu awalnya tidak bisa didaftarkan sebelum Coutinho itu siapa ya? Tingkat saya, kalau tidak salah Coutinho sampai menunggu paspor Spanyolnya. Jadi ketika sudah keluar paspor Eropa, saat itu dia statusnya bukan lagi pemain non Uni Eropa.
Kalian tuh belajar gitu yang suka bola, taunya nonton doang. Ada isu hukum begitu. Pemain itu, makanya ada beberapa pemain, misalnya siapa? Pemain Indonesia itu naturalisasi baru-baru ini, Jordi Amat, ada? Jordi Amat ya, saya. Itu kan asalnya Spanyol. Dia itu pernah main bareng U19, U19 nya Spanyol. Seingat saya Jordi Amat. Yang pernah main bareng di Piala Dunia U17, mereka tuh kalah lawan Nigeria waktu itu, Spanyol. Pernah main. Ya begitu-begitu tuh mereka biasa punya warga negara. Nah, kalau dia jadi warga negara Indonesia tidak mau mengakui punya duit warga negara. Tapi bisa jadi Spanyol dia mengakui bahwa saya nggak tahu. Jadi saudara perlu memperhatikan isu-isu. Ini presiden bisa salah. Haknya presiden angkat menteri itu. Haknya presiden. Tapi ternyata hak presiden pun dibatasi. Ini orang pintar, orang Indonesia jelas muka-mukanya muka orang Indonesia. Namanya juga Archandra, orang Indonesia, bukan orang Pantai Gading. Tapi kenapa dia? Karena dalam status administrasinya pernah dia berubah jadi kewarganegaraan Amerika. Oleh sebab itu dia batal jadi menteri, diberhentikan. Seorang presiden bisa ditegur. Kan apa waktu presiden waktu itu tahu? Tidak. Jadi memang itu belum terungkap. Archandranya juga nggak ngomong gitu salahnya. Jadi karena tidak terungkap itu tidak diketahui kalau dia ternyata punya warga negara. Setelah terungkap, saat itulah dia. Seorang presiden pun bisa kita tegur. Seorang presiden pun bisa salah. Seorang presiden pun jabatan apapun di negara ini, kalau ia melanggar aturan bisa dipersalahkan, bisa dibatalkan kebijakannya, bisa digagalkan. Kalau dalam hukum tata negara, saudara, seorang presiden pun bisa diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden. Indonesia pernah melakukannya kepada siapa? Kepada siapa? Tidak, yang pernah itu hanya Gus Dur. Gus Dur itu diberhentikan. Kalau Soeharto mengundurkan diri dari jabatan. Hanya Gus Dur yang pernah diberhentikan oleh MPR. Ya, jadi catatan itulah hukum. Kita mungkin bukan siapa-siapa. Kita mungkin tidak punya kekuasaan. Kita mungkin tidak punya uang. Tapi kita belum tentu kalah melawan kesewenang-wenangan negara ini menghindarkan kita, ya, hukum administrasi negara yang sepele mungkin saudara nggak menarik adalah jaminan untuk tidak terjadinya kezaliman terhadap kita semua. Ada pertanyaan? Tidak ada Pak, cukup Pak, jelas sudah Pak, sudah. Setelah ini kalian kuliah. Saya mohon maaf, ini saya rekamannya saya matikan, saya tutup.